Halo Sobat Belajar, bagaimana nih Sobat Belajar kabarnya di rumah? Semoga Sobat Belajar di rumah sehat-sehat aja ya. Nah Sobat Belajar, pada kesempatan kali ini Kak Abi di sini akan menemani Sobat Belajar untuk membahas soal mengenai soal-soal UTBK tentang pelajaran sejarah, terutama sejarah tentang Hindu-Buddha nih Sobat Belajar. Nah semoga Sobat Belajar sudah mempersiapkan pelajaran UTBK yang sebelumnya ya, karena kan pelajaran UTBK ini berkesinambungan nih. Nah, semoga Sobat Belajar di rumah udah beberapa membaca soal ya, kayak gitu. Nah, Sobat Belajar. Nah, di sini Kak Abi kasih judul Kerajaan Kutai sebagai penanda kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, kalau misalnya Sobat Belajar tahu nih, kenapa sih Kerajaan Kutai ini sering disebut-sebut sebagai awal mula atau cikal bakal dari kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, Sobat Belajar, seperti Sobat kita ketahui, ternyata memang kerajaan Kutai ini yang pertama kali ditemukan. Nah, seperti itu. Contohnya nih, ini adalah sebuah artefak peninggalan dari kerajaan Kutai, yaitu sebuah mahkota. Nah, mahkota ini merupakan sebuah mahkota raja yang dikenakan oleh Raja Kutai pertama. Nah, pada saat itu kerajaan Kutai adanya di Kutai Kartanegara ya, ada di Kalimantan, makanya disebut dengan Kerajaan Kutai. Oke, kita akan masuk ke pembahasan ya, Sobat Belajar. Nah, di sini ada berbagai macam kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara nih, Sobat Belajar. Di sini ada Kerajaan Kutai, kemudian lanjutnya Kerajaan Tarumanegara, kemudian Kerajaan Kaling, kemudian Kerajaan Sriwijaya, kemudian ada Kerajaan Erlangga, Mataram, Singosari, dan Kerajaan Majapahit. Jadi ternyata kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha nih yang ada di Nusantara, Sobat Belajar, itu semua merupakan sebuah kerajaan Hindu dan Buddha yang memang ada tinggalannya berupa prasasti. Makanya kita nih, Sobat Belajar, bisa tahu nih kenapa kerajaan-kerajaan yang ini nih bisa bercorak kerajaan Hindu-Buddha. Karena di kerajaan-kerajaan tersebut sudah ada prasastinya yang menyatakan bahwa kerajaan tersebut bercorak Hindu-Buddha. Berikut juga ada peninggalannya yang merupakan ciri-ciri peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Seperti itu, Sobat Belajar. Nah, di sini ada yang pertama Kerajaan Kutai. Oke. Nah, di sini ada Kerajaan Kutai. Kalau misalnya yang Sobat Belajar tahu, yang tadi Kerajaan Kutai adanya di Kutai Kartanegara, di Kalimantan ya, kayak gitu. Nah, ini yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara. Terus kemudian lanjut lagi di era berikutnya. Ini berkesinambungan ya, Sobat Belajar. Kemudian ada Kerajaan Kaling. Terus kemudian ada Kerajaan Sriwijaya. Nah, kemudian ada Kerajaan Erlangga. Terus kemudian Kerajaan Mataram. Kemudian Kerajaan Singosari, dan yang terakhir Kerajaan Majapahit nih, Sobat Belajar. Nah, kalau misal di sini Sobat Belajar ngeliat nih, di sini ada gambar candi. Terus Sobat Belajar bisa tahu nggak sih candi apa, atau misalnya itu peninggalan kerajaan apa? Nah, ini adalah candi ya, peninggalan kerajaan dari Majapahit. Udah khas banget ya dengan atapnya yang menjulang ke atas. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya, Sobat Belajar. Ternyata perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ini berkembangnya itu banyak banget nih, mulai dari jalur agama, kemudian jalur politik, kemudian seni budaya, kemudian sosial, dan yang terakhir ada berkembang di dalam dunia pendidikan juga. Kenapa sih bisa berkembang begitu pesat? Ya karena pada masa itu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha merupakan sebuah kerajaan awal yang memang ada di Nusantara pada saat itu. Jadi kerajaan Hindu-Buddha ini bisa disebut dengan cikal bakal adanya kerajaan-kerajaan setelahnya, kayak kerajaan Islam, kemudian kerajaan bernafaskan Kristiani. Seperti itu ya, Sobat Belajar di rumah. Nah, kita lanjut ke... Oh, ini udah latihan soal. Oke, kita sebelum ke latihan soal, kita lihat dulu. Nah, kalau misalnya kerajaan... Apa ya? Kabi mau nanya. Kerajaan Majapahit. Oke. Kerajaan Majapahit. Siapa sih tokoh yang terkenal dari Kerajaan Majapahit?
Nah, pasti sobat belajar udah tahu dong kalau misalnya kerajaan Majapahit ini punya karakter atau tokoh yang paling terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Siapa lagi kalau bukan Mahapatih Gajah Mada. Nah, beliau ini, Mahapatih Gajah Mada ini merupakan Mahapatih tertinggi di waktu itu pada masa kerajaan Majapahit nih. Jadi ceritanya, Sumpah Palapa ini beliau tidak akan makan palapa, tidak akan memakan pala sebelum bisa mempersatukan Nusantara. Jadi kayak gitu. Nah, ini merupakan sebuah semboyan yang terkenal dari kerajaan Majapahit pada masa itu. Nah, kemudian di sini ada kerajaan Mataram. Kami bahas kilas-kilas aja ya. Kerajaan Mataram. Kenapa sih kerajaan Mataram ini bisa dibilang bercorak Hindu-Buddha? Padahal ada juga loh Mataram yang bercorak Islam. Nah, apa sih bedanya? Dan ternyata kerajaan Mataram yang ini memang betul kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha nih, sobat belajar. Beda sekali dan beda dengan kerajaan Mataram Islam yang sekarang ada di Yogyakarta. Nah, yang peninggalannya itu berupa keraton seperti itu. Jadi kerajaan Mataram Hindu-Buddha sama kerajaan Mataram Islam itu berbeda ya, sobat belajar. Jadi harus dibedakan seperti itu. Nah, kalau kerajaan Sriwijaya, pusat kerajaannya ada yang tahu di mana? Ada yang bilang di Sumatera bagian selatan. Terus kemudian ada juga yang bilang di daerah Muaro Jambi. Nah, makanya itu masih menjadi perdebatan nih pusat kerajaan Sriwijaya sampai pada saat ini. Tapi yang perlu sobat ketahui bahwa kerajaan Sriwijaya ini ternyata memiliki sebuah pusat pembelajaran bahasa Hindu-Buddha di daerah Muaro Jambi. Nah, pada saat itu Sriwijaya ini membuka sebuah pusat pembelajaran di situ. Nah, itu ada di Muaro Jambi. Kayak gitu, sobat belajar. Nah, ini merupakan sebuah kilas balik tentang perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia, sobat belajar. Nah, gimana nih sobat belajar? Sudah mulai mengerti kan? Nah, kalau misalnya sobat belajar belajar sejarah, terutama kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha nih, sobat belajar jangan lupa kalau misalnya belajar sejarah itu menggunakan teori-teori yang kemarin sudah kami bahas. Ada juga misalnya belajar sejarah itu harus sesuai dengan periodisasinya. Terus kemudian belajar sejarah itu harus sesuai dengan banyak sumbernya, seperti itu. Jadi belajar sejarah ini tidak hanya dari satu buku atau dari satu sumber saja, tapi dari banyak sumber. Jadi sobat belajar bisa tahu dan bisa mengerti bahwa sumber sejarah itu merupakan banyak nih yang sobat belajar bisa pahami. Karena kalau misalnya dari satu buku saja, itu bisa membuat sobat belajar masih kebingungan. Kayak gitu sobat belajar. Oke, lanjut aja kita ngerjain latihan soal ya sobat belajar. Nah, kita lanjut ngerjain latihan soal. Oke, nah ini ada latihan soal. Kita baca latihan soal yang nomor 1 itu adalah Nah, ini nomor 1. Majapahit. Kita baca soalnya bareng-bareng ya, sobat belajar. Biasanya soal yang Kak Abi tampilkan di sini adalah soal-soal yang memang sering sekali keluar di mata pelajaran sejarah di UTBK. Kalau misalnya itu di SBMPTN, kayak gitu-gitu. Nah, ini kita bisa latihan ya dari sini. Kita baca yuk bareng-bareng nomor 1. Majapahit pernah menjadi kerajaan yang kuat. Majapahit pernah menjadi kerajaan yang kuat. Nah, faktor yang bukan pendorong berkembangnya adalah faktor yang bukan pendorong. Jadi, apa nih faktor yang bukan pendorong kalau kerajaan Majapahit itu pernah menjadi kerajaan terkuat? Nah, kita lihat ya di sini. Tanahnya. A. Tanahnya subur adalah hasil pertanian yang dapat diekspor. Bener ya, ini merupakan salah satu penunjang bahwa kerajaan Majapahit ini bisa menjadi kerajaan terkuat karena di daerah kerajaan tersebut tanahnya subur, akhirnya bisa menanam banyak macam-macam tanaman yang akhirnya bisa dijual. Terus kemudian yang B, letaknya strategis di tengah-tengah jalur perdagangan. Apakah benar? Kita tandain dulu. Yang C, memiliki tentara militer yang kuat dan berpengalaman. Wah, ini benar sekali ya, karena misalnya kerajaan Majapahit ini ternyata mereka juga memiliki pasukan atau misalnya
tentara perang yang memang sudah dilatih dan menjadi tentara perang yang kuat nih buat misalnya ekspansi ke negara-negara sekitar atau ke kerajaan sekitarnya, begitu. Berarti yang C benar. Terus kemudian yang D, memiliki tokoh negarawan yang cakap, yaitu Raden Wijaya. Nah, ini benar sekali ya, Raden Wijaya ini merupakan founder and chairman, bisa dibilang kayak gitu, atau mungkin pendiri dari si kerajaan Majapahit ini. Nah, Raden Wijaya ini memiliki visi dan misi yang baik nih buat membangun sebuah kerajaan. Nah, ini merupakan bener ya yang D. Terus kita lihat yang E, Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada. Nah, Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada, Sobat Belajar tahu kan yang tadi Kak Abi udah bilang. Jadi Sumpah Palapa ini menceritakan bahwa ambisi dari Mahapatih Gajah Mada buat mempersatukan Nusantara. Nah, berarti kalau misalnya Sumpah Palapa itu secara tidak langsung menjadi motivasi tersendiri bagi kerajaan Majapahit itu, kemudian bagi warga di kerajaan Majapahit itu, yang akhirnya bikin kerajaan Majapahit ini menjadi kuat karena motivasi dari si Mahapatih Gajah Mada. Wah, ternyata yang B yang salah, yang kecuali, karena yang letaknya strategis di tengah-tengah jalur perdagangan itu berarti daerah Semenanjung Malaka. Nah, ini kurang ya, karena kerajaan Majapahit itu adanya di daerah Trowulan, seperti itu, pusat kerajaannya. Jadi, yang jalur perdagangan ini merupakan itu adanya di kerajaan di daerah Semenanjung Malaka. Nih, kalau misalnya Sobat Belajar kurang paham Semenanjung Malaka yang mana sih? Nih, ini ya, sepertinya ada Pulau Sumatera, kemudian ini ada Thailand, terus kemudian ini ada Malaysia. Nah, ini kayak Kepulauan Riau, Batam. Nah, ini yang namanya Semenanjung. Ini Malaka kan. Nah, ini Semenanjungnya nih. Nah, perdagangan yang aktif, perdagangan yang padat menjadi jalur perdagangan dunia itu adanya di sini. Jadi jawabannya adalah yang B ya, karena kan tadi kita ketahuin bahwa Majapahit ini beribu kota di Trowulan, seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ke nomor berikutnya ya, Sobat Belajar. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, nomor 2 nih Sobat Belajar. Bisa kita bahas. Oh iya, kalau misalnya yang soal yang tadi nih, berarti Sobat Belajar harus inget nih, di sini ada kata-kata kecualinya. Oh, bukan ada kata-kata kecuali, faktor yang bukan. Ada kata-kata penyanggahnya yang bukan, terkecuali. Nah, biasanya kata-kata itu yang harus nih Sobat Belajar tahu nih, jenis soal seperti itu. Nah, kalau misalnya Sobat Belajar nggak ngebaca kata-kata ini, bisa jadi Sobat Belajar akan salah dalam proses pengisiannya, Sobat Belajar. Kayak gitu. Oke, gimana? Kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Nah, ini nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Majapahit. Ini masih nomor 1. Lanjut nomor 2 nih. Nah, nomor 2. Pengaruh Hindu di Indonesia. Pengaruh Hindu di Indonesia terlihat oleh tanda-tanda sebagai berikut. Kita lihat yang nomor 1 nih. Bentuk pemerintahan kerajaan. Kita titikin dulu. Apakah bentuk pemerintahan kerajaan merupakan pengaruh dari kebudayaan Hindu? Terus kemudian masyarakat nomaden, atau nomaden ini tahu nggak artinya apa Sobat Belajar? Nomaden ini artinya berpindah-pindah. Pindah. Nah, masyarakat yang berpindah-pindah. Terus kita lihat yang nomor 3, tulisan Palawa dan bahasa Sanskerta. Betul ya? Karena tulisan Palawa dan bahasa Sanskerta ini ternyata banyak diadaptasi oleh Indonesia pada masa sekarang. Kayak misalnya bahasa Sanskerta Bhinneka Tunggal Ika, itu merupakan semboyan negara kita, tentu saja yang diadaptasi dari
bahasa Sanskerta. Kemudian kalau misalnya di dunia pendidikan ada semboyan apa? Tuturi Handayani. Nah, itu merupakan pengambilan dari adaptasi dari bahasa Sanskerta nih Sobat Belajar. Berarti yang ini benar ya. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, karena kita Indonesia sangat berpengaruh bagi bahasa-bahasa Sanskerta. Terus kemudian nama Sungai Gomati dan Candrabaga pada prasasti Tugu. Wah, ini enggak ya, karena dia udah ada nih di sini di prasasti. Berarti bukan yang terlihat sebagai budaya dari Indonesia. Terus kemudian berarti ini salah ya yang nomor 4. Nah, kita lanjut lihat yang nomor 1. Tadi, bentuk pemerintahan kerajaan. Nah, bentuk pemerintahan kerajaan ini ternyata benar nih. Pengaruh Hindu-Buddha yang ada di Indonesia nih. Kalau misal Sobat Belajar lihat nih, kerajaan yang ada sampai sekarang, berarti kerajaan, misalnya Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta. Nah, itu merupakan sebuah bentuk pemerintahan kerajaan yang sampai sekarang masih ada. Jadi masih terlihat di Indonesia. Berarti pilihannya 1 dan 3, karena masyarakat berpindah-pindah ini nggak terlihat ya, karena masyarakat Indonesia tidak suka berpindah-pindah di masa sekarang. Jadi gitu. Oke Sobat Belajar, kita udah membahas 2 soal nih dari soal-soal UTBK yang sering keluar. Nah, semoga Sobat Belajar udah mulai mengerti nih gimana sih soal-soal UTBK ini. Kayak gitu. Nah, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Sudah mengerti ya ini gimana cara menjawabnya? Jadi pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia itu terlihat dari bidang apa saja, seperti itu Sobat Belajar. Oke. Nah, gimana kalau misalnya Kak Abi mau tanya nih, persiapan Sobat Belajar menghadapi UTBK itu udah sampai mana aja sih? Apakah Sobat Belajar udah latihan soal? Nah, menurut Kak Abi pribadi nih, cara yang efektif buat Sobat Belajar lancar dalam mengerjakan soal adalah Sobat Belajar di rumah harus latihan soal itu sendiri. Karena dengan kita berlatih soal, kita sering membaca jenis soal, itu secara tidak langsung akan melatih kita untuk menjawab soal tersebut dengan cara cepat dan tepat nih Sobat Belajar. Makanya di sini di UTBK ini, di Ayo Belajar, Kak Abi akan lebih membahas soal-soal UTBK yang sering keluar. Begitu ya Sobat Belajar. Oke, kita lanjut yang ke nomor berikutnya, yaitu nomor 3. Nomor 3, nah ini nomor 3. Kita baca bareng-bareng, bentang alam yang paling dianggap sakral. Soal ini sering keluar ya, bentang alam yang paling dianggap sakral. Oke. Nah, bentang alam yang paling dianggap sakral oleh masyarakat Jawa pada zaman Hindu. Pada zaman Hindu-Buddha. Jadi kalau misalnya bentang alam yang paling dianggap sakral itu apa sih? Ada yang tahu? Yang A, sungai. Kenapa sungai? Sungai enggak ya? Oh, jangan dulu deh. Sebelumnya Kak Abi akan terangin dulu nih. Bentang alam yang dianggap sakral. Jadi kalau misalnya pada masa Hindu-Buddha kan itu pada masa Hindu berarti kepercayaannya pada Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Brahma. Nah, jadi kalau misalnya nih dewa-dewa itu tinggal di tempat yang paling tinggi. Di Nirwana misalnya. Ada Dewa Wisnu. Terus kemudian Dewa Brahma. Terus ada Dewa Siwa. Nah, ini mereka tinggalnya di tempat yang paling tinggi. Di tempat yang dekat dengan Nirwana. Nah, gimana sih caranya mereka ke tempat yang paling tinggi? Biasanya ada gunung. Nah, karena gunung-gunung digambarkan menjulang tegak, berbentuk megah. Nah, gunung ini yang nantinya menjadi sebuah tempat yang sakral nih Sobat Belajar bagi keberadaan dewa-dewa bagi kaum Hindu. Nah, jadi yang jelas pertanyaan ini bisa langsung kita bahas nih Sobat Belajar. Jadi kesimpulannya dewa-dewa ini lebih suka berada di gunung karena merupakan daerah yang dekat dengan keberadaan Nirwana. Nah, berarti kesimpulannya kita bisa langsung menjawab soal nomor 3. Sungai, berarti bukan ya. Terus kemudian gunung.
lautan, terus kemudian hutan, kemudian daratan rendah. Nah, berarti yang benar adalah gunung, karena di gunung itu merupakan sebuah tempat yang sakral bagi agama Hindu. Kalau misalnya sobat belajar misalnya pernah jalan-jalan ke Gunung Bromo nih, di daerah Malang. Nah, kalau misalnya di daerah Malang nih, di sekitaran Gunung Bromo itu pasti ada yang namanya semacam saji-sajian, semacam sesaji. Nah, itu biasanya adalah pengaruh dari kebudayaan Hindu yang ada di daerah situ. Nah, biasanya sesaji-sajian itu ditaruh di sekitaran Gunung Bromo. Kalau misalnya sobat belajar pernah tahu kayak gitu ya, sobat belajar. Oke. Kita lanjut ya. Ini udah terjawab. Nah. Wait. Nah, ini udah terjawab. Nomor 3 yang B isinya, oke? Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 4. Nah. Lanjut nomor 4. Nomor 4. Kita baca soalnya bareng-bareng. Nah. Berikut ini adalah kehidupan sosial budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Berikut ini adalah kehidupan sosial budaya pada masa-masa kerajaan Hindu-Buddha. Kita harus garisin, ini adalah kehidupan sosial budaya pada masa Hindu-Buddha. Apa nih yang benar? Kita lihat nomor 1. Di masa Hindu-Buddha, apakah kehidupannya dengan sistem kasta? Oh, ini jelas benar ya. Karena di masa Hindu-Buddha ini memang ada sistem kasta nih sobat belajar. Nah, kalau misalnya sobat belajar tahu tuh, kan ini ada segitiga nih. Sistem kastanya apa aja sih? Nah, biasanya di sini paling atas diisi oleh kaum Brahmana. Yaitu kaum pendeta biasanya. Kaum pendeta dan lain sebagainya. Terus kemudian di tingkatan yang kedua. Nah, di tingkatan yang kedua ini biasanya ada kaum juga nih. Kaum apa? Kalau misalnya sobat belajar tahu. Kaum ini kaum Ksatria. Atau biasanya diisi oleh golongan pejabat, kemudian bangsawan, seperti itu ya. Bangsawan. Nah, terus di sini biasanya di golongan ketiga itu ada yang namanya kaum Brahmana, Ksatria, Sudra. Biasanya nih kaum Sudra itu kita isi aja di sini apa namanya kaum pedagang, para pedagang. Nah, di sini karena di nomor selanjutnya ada pertanyaan tentang ini, jadi Kak Abi akan kosongin bagian ini. Jadi yang jelas ini adalah diisi oleh kaum pedagang, diisi di urutan ketiga. Nah, di urutan keempat ada lagi nih. Kaum apa? Ayo, penduduk biasa. Nah, di sini ada penduduk biasa. Penduduk. Nah, ternyata ada lagi kaum yang paling bawah. Di bawahnya penduduk itu adalah kaum buruh. Nah, ini ada istilahnya. Ayo, tebak ya. Nanti kakak ada soal yang seperti itu. Oke, nah berarti untuk menjawab pertanyaan nomor 4, kehidupan dengan sistem kasta. Benar. Adalah kehidupan sosial budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Terus kemudian kita lihat lagi masyarakat yang nomaden. Nomaden bener nggak ya? Kan tadi nomaden berpindah-pindah. Apakah pada masa Hindu-Buddha masyarakatnya sudah berpindah-pindah? Oh, ternyata tidak nih sobat belajar. Karena pada masa Hindu-Buddha, masyarakatnya sudah mulai bercocok tanam, kemudian sudah mulai bisa menanam, terus kemudian melakukan perdagangan seperti itu. Berarti masyarakat nomaden ini bukan merupakan salah satu contohnya ya sobat
bukan merupakan salah satu kehidupan sosial budaya pada masa itu. Terus kemudian kita lihat yang nomor 3. Berlakunya sistem kerajaan. Wah, ini jelas ya, sistem kerajaan ya. Karena kan ada kerajaan Hindu-Buddha, berarti yang berlaku adalah sistem kerajaan. Nah, berarti nomor 3 jawabannya betul. Yang nomor 4, kehidupan modern. Kehidupan modern itu kan adalah kehidupan yang sekarang ya, sobat belajar. Berarti ini kurang relevan. Berarti yang nomor 4 salah. Jelas ya, berarti kita bisa dapatkan kesimpulan yang benar adalah 1 dan 3. Nah, berlakunya sistem kerajaan, terus kemudian kehidupan dengan sistem kasta, sobat belajar. Nah, sobat belajar sudah mulai mengerti dong kalau misalnya contoh-contoh kehidupan sosial budaya di masa Hindu-Buddha kayak gimana. Oke, nomor 4 ini udah jelas ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 5. Kita baca bareng-bareng. Nomor 5 ini... Wait. Oke. Banyaknya bangunan-bangunan megah. Wait. Banyaknya bangunan-bangunan megah seperti candi-candi di Jawa didukung oleh faktor apa nih? Biasanya kalau misalnya candi-candi di Jawa, memang ya bangunannya terlihat bagus, megah. Kayak misalnya kita ambil sampelnya Candi Prambanan, kan itu candinya banyak, ada 3 candi utama yang merupakan perlambangan dari tiga dewa Trimurti yang tadi, Dewa Siwa, Dewa Wisnu, Dewa Brahmana. Nih kalau misalnya kita gambarkan Candi Prambanan. Tap. Nah, ini ada tangganya. Di sini ada gapuranya. Nah, biasanya Candi Prambanan itu merupakan perlambangan dari Dewa Trimurti, sobat belajar. Kita sekilas aja ya gambarnya. Nah, yang pertama yang paling tinggi adalah Dewa Siwa, Wisnu, dan Brahmana. Nah, ini merupakan salah satu contoh bangunan megah yang ada di Pulau Jawa. Begitu. Terus kita lanjut ke soalnya. Bangunan seperti di atas. Banyaknya bangunan megah seperti di candi-candi di Jawa. Ini karena faktor apa nih? Kita lihat ya. Yang A, sistem kepegawaian yang hierarkis. Kita titikin dulu. Kemudian yang B, pemerintahan yang demokratis. Jelas ya bukan? Karena kalau misal kerajaan, ya sistem pemerintahannya monarki. Berarti bukan demokratis. Salah. Terus kemudian yang C, perdagangan yang maju. Kita titikin dulu. Kemudian yang D, hubungan antar luar negeri yang dinamis. Kita titikin dulu, dinamis ini maksudnya fleksibel, dinamis. Terus kemudian yang E, kebudayaan yang tinggi. Apakah benar kebudayaan yang tinggi? Nah, di sini kemegahan bangunan. Berarti kita bisa lihat apa nih? Berarti yang C, karena perdagangan yang maju ini yang nantinya akan membuat pundi-pundi uang atau pundi-pundi simpanan kerajaan yang akhirnya banyak dan akhirnya raja bisa membangun sebuah bangunan atau manifestasi dari kemegahan kerajaan tersebut yang akhirnya bisa membuat bangunan megah kayak Candi Borobudur, kemudian Candi Prambanan, kemudian candi-candi di daerah Trowulan. Nah, seperti itu. Jadi intinya perdagangan yang maju ya, karena kan seperti kita ketahui ya di tanah Jawa banyak sekali tanah area yang subur yang dapat ditanami oleh berbagai macam tumbuhan dan tanaman yang akhirnya bisa nih dijual atau diekspor ke kerajaan sebelah atau kerajaan tetangga atau daerah-daerah sekeliling kerajaan tersebut, seperti itu. Nah, itulah yang akhirnya mengakibatkan bahwa kerajaan tersebut bisa menjadi kerajaan yang kaya. Akhirnya kerajaan yang kaya bisa membangun sebuah peninggalan kerajaan atau bangunan kerajaan yang megah juga, seperti itu sobat belajar. Oke, nomor 5 terjawab ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 6 nih. Kita lihat nomor 6.
Nomor 6. Bangunan candi yang menjadi pertanda kebudayaan Hindu-Buddha sebenarnya adalah pengembangan dari apa nih? Jadi kalau misalnya kita lihat bangunan candi, ternyata bangunan candi Hindu-Buddha ini ternyata pengembangan dari apa? Kita bisa lihat ya. Menhir. Menhir apa? Menhir itu adalah batu berbentuk tinggi. Menhir itu bentuknya seperti ini. Nah, itu merupakan menhir. Kalau dolmen ini apa? Dolmen ini merupakan sebuah kuburan batu atau kayak misalnya ini batu, ini batu, ini batu. Nah, ini namanya dolmen nih biasanya. Terus kemudian sarkofagus tuh apa sih? Sarkofagus ini seperti seperti peti mati gitu loh. Kalau misalnya di kebudayaan Mesir kuno, itu peti matinya kan buat nyimpen mumi. Peti mati Mesir kuno tuh buat nyimpen mumi misalnya. Ini nih peti mati Mesir kuno. Nah, biasanya di sini buat nyimpen mumi ya, sobat belajar. Itu adalah sarkofagus. Nah, punden berundak ini, pasti kita sering temuin ya. Punden berundak ini adalah sebuah undak-undakan. Kayak misalnya ini ada sebuah undak-undakan. Nah, terus kemudian di sini bawahnya bertingkat. Gimana ya gambarnya? Oh, kita tampak atas aja punden berundak. Nah, tampak depan. Terus kemudian undak-undakan lagi. Undak-undakan lagi. Nah, ternyata undak-undakan ini yang akhirnya merupakan manifestasi atau pengembangan untuk kelanjutannya dibuat oleh candi. Karena dari sini kita bisa lihat nih, bisa dibikin tangga di sini. Terus kemudian tangga lagi. Kemudian tangga lagi. Nah, ini nanti akhirnya menjadi sebuah candi nih sobat belajar. Makanya undak-undakan ini ataupun berundak ini bisa merupakan sebuah cikal bakal dari berdirinya sebuah candi atau bangunan kerajaan Hindu-Buddha. Berarti isinya yang nomor 4 seperti itu ya, karena merupakan kayak pengembangan dari kebudayaan Hindu-Buddha. Berarti isinya yang jelas yang nomor 4. Jadi itu punden berundak yang ini. Nah, begitu sobat belajar. Kita udah sampai nomor 4 nih. Kita lanjut ya. Kita udah sampai nomor 6. Kita lanjut berikutnya. Udah mengerti ya? Jadi kalau misalnya sobat belajar menjumpai soal-soal seperti ini, sobat belajar juga harus telaah nih. Kalau misalnya pun sobat belajar nggak ngerti nomor 1, 2, 3, gimana sih bentuknya? Bentuknya dolmen, bentuknya menhir, bentuknya sarkofagus. Nah, sobat belajar di rumah agak lupa nih. Apa sih itu? Nah, sobat belajar harus tahu. Ini merupakan sebuah benda yang berkembang di zaman batu atau zaman megalitikum, zaman batu besar. Nah, jadi mungkin kurang ya kalau misalnya sebuah benda yang berkembang di zaman megalitikum merupakan sebuah cikal bakal dari adanya candi Hindu-Buddha. Nah, jelas berarti yang paling benar yang nomor 4, yaitu punden berundak. Begitu sobat belajar. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Ini nomor 7 nih sobat belajar. Kita baca soalnya bareng-bareng. Nomor 7. Hubungan antara Indonesia dengan India sudah lama sekali berlangsung. Nah, hubungan ini adalah hubungan di bidang apa nih sobat belajar? Kalau misalnya sobat belajar tahu, kita cek. Yang A adalah kebudayaan. Apakah benar kebudayaan? Kita titikin dulu. Yang B, perdagangan. Apakah benar? Kita titikin dulu. Agama juga kita titikin dulu. Pemerintahan tidak ya. Terus militer juga tidak. Sekarang ada 3 pilihan yang menunjang. Kebudayaan apakah benar? Kebudayaan enggak, karena Indonesia tidak berhubungan kebudayaan dengan kebudayaan India. Terus kemudian yang agama. Agama ada kemiripan ya, karena di India memang menganut agama Hindu. Terus kemudian di Indonesia juga ada agama Hindu. Kemudian yang B, perdagangan. Nah, kita lihat lagi soalnya. Sudah hubungan antara Indonesia, bendera Indonesia, dan India. India gimana sih negara mana? Nah, kurang lebih India gitu. Sudah lama sekali berlangsung
kita harus lihat di sini ada kata kuncinya, sudah lama sekali berlangsung. Nah, pada saat sudah lama sekali berlangsung ini, ternyata kalau misalnya kita flashback ke belakang, pedagang-pedagang India ini sudah mulai merantau ke Nusantara untuk tujuannya adalah hanya berdagang, bukan menyebarkan agama nih sobat belajar. Nah, berarti kita di sini udah tahu nih. Berarti adalah untuk berdagang, bukan menyebarkan agama. Nah, ini jawabannya adalah yang B. Jadi untuk sebuah misi perdagangan. Jadi orang-orang India, pedagang-pedagang India pada merantau ke Jakarta, pada merantau ke Nusantara, terutama di bagian Pulau Sumatera, di bagian timur Pulau Sumatera di sini. Terus kemudian berlangsung lagi ke ke Pulau Jawa, ke Semenanjung Melaka, terus lanjut ke Kalimantan, ke Batavia dan lain sebagainya. Jadi awalnya tujuan mereka adalah untuk berdagang, sobat belajar. Begitu ya, harus diingat. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor yang berikutnya, yaitu nomor 8. Kita lanjut ke nomor 8. Nah, soal sebab akibat nih kita temui. Jadi, kalau soal sobat belajar tahu, ternyata soal sebab akibat juga sering kita jumpai nih di soal-soal UTBK nih sobat belajar. Kita lihat ya soal sebab akibat ini. Kita baca nih, kehidupan, kita keluarin dulu pensilnya. Kehidupan kesusastraan berkembang pada zaman kuno. Zaman kuno yang zaman ini yang dimaksud tuh zaman Indonesia Hindu. Gimana sobat belajar? Kita titikin dulu kalau misalnya sobat belajar masih bingung. Sebabnya, ditemukan banyak hasil kesusastraan yang diduga berasal dari zaman Indonesia Hindu. Ayo, kalau misalnya sebuah prasasti itu merupakan sebuah sumber kesusastraan gak sih? Atau misalnya sebuah sumber-sumber tertulis dari Laksamana Cheng Ho yang banyak berita-berita Cina itu merupakan sumber kesusastraan gak sih? Dan ternyata itu merupakan sumber kesusastraan juga berkembang nih di zaman Hindu. Nah, itu merupakan benar ya, dan ditemukan banyak hasil kesusastraan dari zaman yang diduga. Nah, ini juga betul. Jadi, memang betul pada saat zaman Hindu-Buddha itu banyak sekali kesusastraan yang berkembang pada zaman itu yang akhirnya sampai sekarang bisa kita temuin seperti itu. Dari mulai contohnya misalnya dari prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta, kemudian ada yang menggunakan bahasa-bahasa aksara-aksara Palawa dan lain sebagainya. Setiap kerajaan biasanya memiliki kesusastraan yang dan bahasa masing-masing, sobat belajar. Kayak misalnya kerajaan Mataram dengan kerajaan Sriwijaya. Nah, biasanya kerajaan Mataram dan Sriwijaya ini juga memiliki aksara atau bahasa yang berbeda. Nah, akhirnya bahasa-bahasa itu yang menghasilkan sebuah karya sastra dari keragaman kerajaan Hindu-Buddha gitu. Berarti ini keduanya benar ya sobat belajar. Oke, kita lanjutkan ke nomor 9. Kita baca soalnya. Nomor 9. Gajah Mada menjadi terkenal karena tindakannya titik-titik. Apa nih Gajah Mada? Tadi kita sering bahas ya. Di sini Sumpah Palapa, wah benar nih. Berambisi menyatukan Nusantara, benar. Menjadi Mahapati tertinggi, benar. Tokoh yang berpengaruh di Majapahit, benar. Menjadi saudagar yang dermawan, ini salah. Oh, ini ternyata soalnya ada kekeliruan. Mungkin ini di sini ada kata kecuali. Gajah Mada menjadi terkenal karena tindakannya, kecuali. Nah, ini harusnya ada kata-kata kecuali di sini karena ini Sumpah Palapa merupakan benar ya, karena yang mengemukakan Sumpah Palapa pada saat pengangkatan jabatannya si Gajah Mada itu membuat Gajah Mada menjadi terkenal pada masa itu. Terus kemudian karena Sumpah Palapa itu isinya adalah untuk menyatukan Nusantara, ini berarti benar. Nah, terus kemudian pada saat itu nih ternyata Gajah Mada juga menjadi Mahapati tertinggi. Ini juga benar nih sobat belajar. Terus yang D, tokoh yang berpengaruh di Majapahit. Betul juga dong, karena sebagai Mahapati atau Mahapati tertinggi dan juga mempelopori adanya Sumpah Palapa, nah beliau akhirnya secara tidak langsung menjadi tokoh yang terkenal.
Dan yang E menjadi saudagar yang dermawan. Ini tidak valid ya, berarti kita pilih yang E, seperti itu sobat belajar. Oke, kita bisa lanjut ke next soal yang berikutnya. Next. Soal nomor 10. Kita lihat soalnya bareng-bareng. Menurut teori Waisya, nah ini yang tadi Kak Abi maksud nih soalnya. Menurut teori Waisya, masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh yang A, kaum pendeta Hindu. B, golongan raja disertai dengan penaklukannya. Yang C, kaum budak yang diiringi yang ingin mengubah nasib. Yang D, para pedagang. Atau yang E, golongan pria sebagai tawanan perang. Jawabannya jelas ini yang D, karena golongan Waisya ini merupakan teori yang dibawa oleh kaum pedagang ke Nusantara. Jadi kalau misalnya teori Waisya ini teori masuknya Hindu-Buddha yang dibawa oleh kaum pedagang nih sobat belajar, makanya disebut dengan teori Waisya seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ke nomor berikutnya. 11. Bukti tertua mengenai masuknya kebudayaan dan agama Buddha di Indonesia. Bukti tertua nih kalau misalnya sobat belajar. Soal ini kebetulan sering keluar ya di beberapa soal-soal UTBK beberapa tahun terakhir. Nah, kalau misalnya masuknya kebudayaan Buddha di Indonesia itu ditandai sama apa nih? Ternyata jawabannya yang ini, yang C. Patung Buddha bergaya Amartawati di Sampaga. Sampaga ini daerah di sekitaran Kalimantan nih sobat belajar. Yang ini jawabannya. Dan ini yang nantinya akan cikal bakal dari adanya kerajaan Kutai pada saat itu. Begitu ya sobat belajar. Ini sering keluar nih, harus diingat. Merupakan patung Buddha yang bergaya Amarawati Sampaga seperti itu. Jadi harus diingat betul-betul. Untuk nomor 11 ini sangat fakta sekali, sangat sejarah sekali. Jadi tidak bisa dikarang-karang. Bisa kita lanjut ke berikutnya ya. Nomor 12. Oke. Wait. Nah, nomor 12. Perbedaan candi bercorak Hindu dan candi bercorak Buddha adalah, nah perbedaannya apa nih? Biasanya kalau candi Hindu bentuk bangunan candi. Nah ini bener ya bentuk bangunan candi, karena kalau candi Hindu biasanya berbentuk menjulang ke atas. Nah kalau misalnya candi Buddha biasanya dia berbentuk lebar gitu. Nah ini bentuk merupakan benar ya, memang ciri-cirinya. Terus kemudian fungsi bangunan candi itu juga benar, karena kalau misalnya fungsi bangunan candi Hindu itu biasanya untuk ini persembahan kepada dewa. Terus biasanya juga untuk pemakaman, bukan pemakaman, kuburan para raja. Nah, kalau misalnya bangunan ini Hindu ya. Nah, ini Buddha. Nah, kalau Buddha ini biasanya candinya merupakan sebuah tempat untuk ibadah. Nah, jadi peruntukan fungsi bangunannya juga jelas berbeda. Kemudian puncak candi, benar. Karena puncak candi Hindu biasanya meruncing ke atas. Nah, kalau misalnya puncak candi Buddha biasanya berbentuk tambun atau flat, seperti itu. Nah, arah pintu utama nih benar. Kalau misalnya candi Hindu, ini pintu utamanya ada di sebelah barat. Nah, kalau misalnya candi Buddha, pintu utamanya ada di sebelah timur. Nah, berarti ini semuanya benar. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor. Ini udah paham ya, kenapa bisa berbeda nih. Ini sobat belajar harus ngerti ciri-ciri candi Hindu dan Buddha. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nah ini yang merupakan candi-candi peninggalan dinasti Sanjaya. Candi Sewu, benar. Dinasti Sanjaya. Kita lihat nih, Candi Sewu benar. Prambanan juga benar, Dieng juga benar. Wah, yang salah nih Borobudur, karena Borobudur nih peninggalan kerajaan, bukan kerajaan. Dinasti apa nih yang terkenal? Sailendra. Nah, ini Borobudur punyanya Sailendra.
Nah, berarti yang benar 1, 2, dan 3 adalah benar. Yang nomor 4 adalah yang salah. Seperti itu Sobat Belajar. Oke, kita lanjut ke 2 soal yang terakhir. Nomor 14. Pada masa Majapahit, kalimat Bhinneka Tunggal Ika tertuang dalam kitab Sutasoma yang dikarang oleh, ini jelas ya, Empu Tantular. Nah, ini karena kitab Sutasoma itu sangat terkenal oleh pengarangnya yaitu Empu Tantular. Nah, oke, kita lanjut berikutnya yang terakhir. Nah, kasta tertinggi dari dalam struktur sosial masyarakat Hindu-Buddha nih. Wah, ini yang tadi Kak Abi bahas nih. Kita bikin segitiga. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, kasta tertingginya ada di sini. Namanya Brahmana. Nah, terus kemudian yang di sini ada kaum ksatria. Nah, terus kemudian yang di tengah ada kaum Waisya. Terus kemudian Sudra. Terus kemudian yang terakhir Pariya. Nah, mereka semua menempati kasta-kasta yang sudah ada nih Sobat Belajar. Jadi kalau misalnya di masa Hindu-Buddha ternyata tuh sudah ada nih pembagian golongan seperti ini. Brahmana itu yang berarti golongan dari pendeta. Terus kemudian ksatria yang berarti bangsawan. Terus kemudian Waisya yang berarti pedagang. Terus kemudian Sudra yang berarti masyarakat. Terus kemudian Pariya yang berarti buruh. Nah, ini harus di luar kepala ya Sobat Belajar. Berarti jelas jawabannya yang tertinggi adalah yang Brahmana. Nah, Sobat Belajar, gimana nih Sobat Belajar? Kita sudah membahas 15 butir soal dari soal-soal UTBK. Nah, semoga dengan adanya pembahasan yang Kak Abi bahas hari ini, Sobat Belajar sudah mulai mengerti tentang perkembangan dari Hindu-Buddha di Indonesia, terutama soal-soal yang berbau Hindu-Buddha di pelajaran UTBK. Seperti itu ya Sobat Belajar. Semoga Sobat Belajar di rumah makin rajin belajarnya dan makin memahami tentang pelajaran sejarah terutama Hindu-Buddha. Begitu ya Sobat Belajar. Nah, karena belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!